Kembali lagi sama gue, Wilman di channel Mister Actuary, di mana kita akan membahas soal-soal ujian aktuaris dengan cepat dan tepat. Kita lanjutkan ya untuk pembahasan soal nomor 7. Oke, jadi jika E1, E2, 3 di sini merupakan kejadian di mana P1, peluang E1 dilambangkan sebagai peluang terjadinya kejadian E1. Oke, jadi ada persamaan seperti ini. Oke, ini ada peluang untuk bersyarat ya. Ini ya. Ada peluang bersyarat. Peluang S1 di mana E2, E3, E2, E3. Oke, tentukan probabilitas bahwa setidaknya satu dari kejadian tersebut terjadi. Jadi peluang. Jadi yang ditanya ini, ya ini kalau soal ujian aktual ini suka bikin pusing ya. Ini dikasih nih notasinya, terus pertanyaannya itu dalam bentuk bukan notasi. Jadi kita notasin dulu sendiri gitu ya di sini. Oke, jadi yang dia tanyain itu adalah peluang dari S1 atau jadi sidaknya jadi bisa salah satu, nggak harus semuanya. Jadi ini pertanyaannya, itu berapa peluangnya? Oke, di sini ada diketahui ada seperti ini ya. Jadi kita tahu kalau rumus yang misalnya ini kita rumuskan dengan SE1 itu ya A, ini B, ini C ya, itu ya. Jadi A union, jadi kalau kita mau cari peluang A union B, terus ada union C, ya, itu rumusnya peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C, ya, ini rumus ini ya, diagram Venn ya. Jadi kurang ya, peluang A irisan B dikurang peluang A irisan C dikurang peluang B irisan C ya. Jangan lupa kalau tiga ini nanti terakhir ditambah dengan peluang A irisan B irisan C. Oke. Kita yang kalau peluang A irisan B irisan C kita tahu ya. Ini kan nilainya kan kasih X ya. S. Ini S. Ya. Yang kita belum tahu kalau peluang A irisan B, A irisan C, B irisan C ini kan dikasih tahu ya. Ini masing-masing ini R, R, R gitu ya. Berarti yang kita belum tahu ini kita nggak tahu peluang A, peluang B, dan peluang C ya. Oke, jadi kita cari dulu peluang A ya. Ya, jadi peluang A itu atau peluang S1 ya. Itu berapa gitu ya. Nah, kita kan tahu ya di sini peluang S1 di mana E2 ya. Jadi ada conditional probability ya. Peluang S1 di mana E2 gitu ya. Jadi ini kan kalau kita rumusnya seperti ini ya. Jadi peluang dari E1 irisan dari E2 per peluang dari E2. Oke. Ini kita rubah sedikit ya, tambah sedikit. Jadi di sini. Jadi kalau peluang jadi sama aja kita bisa bilang gini, peluang dari E2 itu sama dengan peluang dari E1 irisan E2 dibagi, ya ini tukar tempat ya, switch. Peluang dari E1 di mana E2 ya. Nah kan seperti ini. Ini kita yang masukin lagi ya. Jadi peluang S1 irisan E2 itu apa sih? Ini kan R.
dibagi peluang S1 di mana 2 sama dengan P. Oke, jadi ini R per P. Ya. Kita dapat nih untuk peluang E2-nya. Ya. Yang kita dapat justru malah, oke sorry, bukan peluang A ya, tapi peluang dari B. Kemudian ada lagi peluang, ini kan sebenarnya kan sama semua ya, jadi peluang E1 di mana E2 ya, ini peluang E2 di mana E3, peluang E3 sama dengan E2 ya kan. Jadi kalau ini bisa dibilang, ini kalau kita masukin juga misalnya peluang dari apa, S1. Demikian juga ya misalnya ada peluang dari E2 di mana E3 ya gitu ya. Jadi kan ini kan sama aja kayak peluang dari E2 irisan E3 per peluang dari E3 ya gitu kan ya. Jadi dibagi sama yang bawahnya ya. Ini kan juga sama ya, R per P ya. Jadi kita bisa simpulkan ya. Untuk di sini kan E2 di mana E3 ya. Terus juga ya kita di sini udah dapetin masing-masing R per P sama R per P. Jadi kita tinggal masukin aja sih untuk kebersamaan ini ya. Jadi untuk notasi A union B itu kan R per P-nya ada 3 ya. Berarti kan 3R per P dikurang ada 3R juga 3R ditambah S ya. Jadi ini jawabannya. Oke, baik. Demikian untuk pembahasan soal nomor 7. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.